Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Para ulama dalam kitab Adab Penuntut Ilmu Agama mengatakan selayaknya bagi seorang muslim atau muslimah ketika kedatangan sebuah musim dari musim-musim ibadah, dari musim-musim akhirat, hendaklah senantiasa mengulang kembali pelajaran ilmu tentang bagaimana kita beribadah di musim-musim akhirat tersebut. Di antaranya di bulan suci Ramadan, selayaknya seorang muslim muslimah mempelajari kembali bagaimana tuntunan Rasulullah SAW di bulan yang suci tersebut. Oleh karena itulah, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam kesempatan-kesempatan ini kita akan bersama-sama untuk murajaah, mengulang kembali pelajaran tentang bagaimana beribadah, terutama puasa di bulan Ramadan. Dan insya Allah kita akan buat cerpen, ceramah pendek berseri tentang Ramadan yang insya Allah akan kita kaji dari sebuah kutip buku kecil yang berjudul Siyamu Ramadan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Di dalam bab pertama beliau membawakan tentang 3 ayat tentang puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, wajib bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, yaitu pada hari-hari yang sudah ditentukan. Faman kana minkum maridhan au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sedang sakit atau sedang musafir, maka diperbolehkan untuk dia berbuka puasa, namun diwajibkan untuk mengganti di hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi yang merasa berat berpuasa, maka dia membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Dan barang siapa yang sukarela berbuat kebaikan, maka itu baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan jika kalian berpuasa itu baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi petunjuk tersebut, dan sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan di antara kalian, maka hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka boleh berbuka puasa dan dia mengganti di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan agar kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan, dan untuk kalian mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Wala'alakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Kemudian Syekh Muhammad bin Jamil Zainu mengatakan min fawaidil ayat, di antara pelajaran faedah yang bisa kita petik dari 3 ayat tersebut,
Yang pertama, faradallahu siyam 'alal mu'minin kama faradallahu 'alal ladina min qablihim. Allah mewajibkan berpuasa atas orang-orang yang beriman sebagaimana Allah mewajibkan atas orang-orang sebelum mereka. Lima fihi minal fawaid ad-dunyawiyah summal ukhrawiyah. Hal itu dikarenakan banyaknya manfaat-manfaat bagi yang berpuasa baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua di antara faedah ayat tersebut, al-husul ala martabati taqwallah azza wa jalla fi siyam. Bahwasanya di antara manfaat orang berpuasa tersebut yaitu meraih derajat taqwallah azza wa jalla. Karena di dalam puasa Ramadan banyak sekali hal-hal yang menguatkan iman dan ketakwaan. Maka dengan itu diharapkan orang yang berpuasa di bulan Ramadan betul-betul menggapai derajat la'allakum tattaqun. Yang ketiga, asyam ayyamuhum ma'dudatun la tazidu an salasina yauman. Puasa Ramadan itu bilangannya terbatas tertentu, tidak lebih dari 30 hari. Entah 29 atau 30, tidak lebih dari itu. Yang keempat di antara faedahnya, al-marid wal musafir yubahu lahumal fitru fi Ramadan wa alaihimal qadha. Bagi orang yang sakit, yang musafir, dibolehkan baginya tidak berpuasa di bulan Ramadan, namun kewajibannya untuk mengganti di luar bulan Ramadan. Yang kelima, kana takhir bainal iftar fi Ramadan wa daf'il fidya awis shaum thumma nusikha wa asbat shaumu fardon. Dahulu masih dibolehkan orang itu memilih antara dia tidak berpuasa di bulan Ramadan namun membayar fidyah, atau dia berpuasa. Ada pilihan di waktu awal-awal syariat puasa tersebut. Kemudian hal itu dihapus dan yang ditetapkan wajib untuk setiap muslim-muslimah berpuasa di bulan Ramadan, kecuali kalau ada udzur yang syar'i. Yang keenam di antara pelajaran yang bisa dipetik dari 3 ayat tersebut, di antaranya fadlu syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran yang merupakan kalamullah. Allah memilih bulan Ramadan untuk menurunkan semulia-mulia kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim. Wa fadlul Quran alladzi anzalahu Allahu fihi, dan juga hal ini menunjukkan tentang keutamaan Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Kemudian kata beliau, wa bima annal inzal yakunu minal a'la lil asfal fayakunu hadal inzal dalan ala ulwillah ala arsyihi kama sarrahat bil ayatu wal ahadisun nabawiyatu sahihah. Dan di antara faedahnya juga, karena turun itu dari atas ke bawah, maka ini menunjukkan akan ketinggian Allah di atas arsy, di atas langit, seperti yang dijelaskan dalam banyak ayat, dalam banyak al-hadis. Di antara ayatnya misalnya Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang itu tinggi di atas arsy. Demikian pula Allah mengatakan aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hadis Rasul mengatakan ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercayaiku sedangkan aku orang kepercayaan yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rasul ketika bertanya kepada budak perempuan aina Allah, sang budak perempuan menjawab fis sama, Allah ada di atas langit. Ini adalah keyakinan akidah Ahlussunnah sejak zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan inilah akidah 4 imam Ahlussunnah. Allah ada di atas langit, bukan di mana-mana. Poin yang ketujuh, faedah yang ketujuh, pelajaran yang ketujuh, kata beliau, wujubus siyam ala man syahida syahr Ramadan minal mukallafin. Wajibnya puasa Ramadan bagi yang
menyaksikan bulan tersebut dari orang-orang yang diberikan taklif oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berpuasa Ramadan itu berpatokan dengan ru'yatul hilal sebagaimana akan disampaikan pada edisi berikutnya insyaallah taala. Yang kedelapan, syariat Allah samhatun muyassaratun ba'idatun anil masyaqqati wal usri. Syariat Allah itu mudah, jauh dari berat dan sulit. Sebagaimana tadi, kalau sakit atau sedang safar, dibolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Ini menunjukkan Islam agama yang mudah. Yang terakhir, ta'zimullah bitakbir yaumal id, yaitu wajibnya mengagungkan Allah di akhir Ramadan, yaitu ketika menyambut hari raya Idul Fitri. Itu semuanya sebagai bentuk wasyukri ala ni'amillah, rasa syukur atas nikmat Allah, yaitu telah menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk bisa beribadah dengan baik dan benar, dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.